Aku anak pertama. Kalimat itu sederhana, terdengar seperti urutan kelahiran biasa. Tapi buatku itu bukan sekedar urutan, itu jabatan, itu tanggung jawab, itu beban yang bahkan nggak pernah resmi diberikan, tapi otomatis harus dijalankan. Aku nggak pernah minta lahir duluan, tapi sejak adikku lahir, aku seperti langsung dipromosikan jadi orang dewasa. Padahal waktu itu aku masih jadi anak-anak. Sejak kecil aku sudah terbiasa mendengar kalimat yang sama. Kamu kan kakak, ngalah ya. Kamu lebih besar, kamu harus jadi contoh. Kamu jangan cengeng, nanti adik ikut-ikutan. Awalnya aku pikir itu biasa, tapi lama-lama kalimat itu seperti hukum tidak tertulis. Kalau adik salah, aku ikut disalahkan. Kalau adik nangis, aku yang disuruh mengalah. Kalau adik rewel, aku yang diminta sabar. Dan entah sejak kapan aku belajar memendam rasa kesal, karena aku tahu anak pertama gak punya kemewahan untuk marah. Aku masih ingat satu kejadian waktu kecil. Mainanku diambil adik, mainan yang baru saja dibelikan untuk ulang tahunku. Aku bilang, itu punyaku. Adik nangis dan ibu berkata, sudah, kamu kan kakak, nanti dibelikan lagi. Tapi mainan itu gak pernah dibelikan lagi. Yang dibelikan cuma pengertian. Sejak saat itu aku belajar satu hal. Kalau kamu anak pertama, kamu harus rela kehilangan duluan. Masuk sekolah tekanannya beda. Nilai harus bagus, nggak boleh bikin malu, harus jadi kebanggaan orang tua. Aku belajar keras bukan cuma karena ingin pintar, tapi karena takut mengecewakan. Setiap pulang bawa nilai 90, yang ditanya bukan capek nggak, tapi kenapa bukan 100. Aku tahu orang tuaku ingin yang terbaik. Aku tahu mereka bangga, tapi aku juga manusia dan rasanya capek terus-menerus harus jadi versi terbaik tanpa boleh lelah. Ketika adikku masuk sekolah, standarnya beda. Yang penting lulus, yang penting usaha, nggak apa-apa masih belajar. Aku senyum aja, bukan karena nggak sakit, tapi karena aku sudah terbiasa. Anak pertama nggak boleh iri, itu aturan tak tertulis lainnya. Semakin besar tanggung jawab semakin nyata. Kalau orang tua bertengkar, aku yang jadi penengah. Kalau ekonomi sulit, aku yang pertama disuruh mengerti. Kalau adik butuh uang tambahan, aku yang diminta membantu. Dan aku selalu jawab iya. Padahal dalam hati aku juga takut, aku juga bingung, aku juga belum siap. Tapi siapa yang peduli kalau anak pertama takut? Semua orang menganggap kami kuat, padahal kami cuma gak punya pilihan. Aku ingat waktu ayah kehilangan pekerjaan, rumah jadi sunyi, ibu lebih sering diam, adik masih kecil belum paham apa-apa. Aku yang paling mengerti situasi, dan sejak saat itu aku berhenti jadi anak. Aku mulai cari kerja sampingan, les privat, jualan kecil-kecilan, bukan karena disuruh, tapi karena merasa harus. Karena aku anak pertama, karena aku nggak boleh santai sementara orang tuaku berjuang. Tapi anehnya nggak ada yang pernah bertanya, kamu capek nggak? Lucunya ketika aku terlihat kuat, orang-orang semakin yakin aku memang kuat. Ketika aku jarang menangis, mereka pikir aku gak punya luka. Ketika aku jarang mengeluh, mereka pikir aku gak punya beban. Padahal bukan begitu. Aku hanya tidak punya tempat untuk mengeluh. Kalau aku cerita ke orang tua, aku takut menambah pikiran mereka. Kalau aku cerita ke adik, aku takut terlihat lemah. Kalau aku cerita ke teman, mereka bilang, kamu anak pertama biasanya paling disayang.
Aku cuma tersenyum. Andai mereka tahu, disayang bukan berarti dimengerti. Ada satu fase dalam hidupku di mana aku benar-benar ingin menyerah. Waktu itu aku gagal masuk kampus impian, gagal dapat pekerjaan yang kuinginkan, gagal memenuhi ekspektasi yang sudah terlanjur tinggi. Semua orang bilang, gak apa-apa, kamu pasti bisa bangkit. Tapi gak ada yang bilang, gak apa-apa kalau kamu mau nangis dulu. Aku ingat malam itu aku duduk sendirian di kamar, lampu mati, suara kipas angin pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku aku bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali aku benar-benar didengar? Aku gak ingat jawabannya, karena sepertinya aku selalu jadi pendengar. Anak pertama itu sering jadi tempat sandaran. Adik curhat, orang tua bercerita, saudara minta tolong. Tapi ketika kami ingin bersandar, kami harus mencari tembok sendiri. Dan tembok itu seringlah kosong. Aku pernah mencoba mengelus sekali. Aku bilang ke ibu, "Bu, aku capek." Ibu jawab, "Kamu kan paling kuat." Kalimat itu mungkin pujian, tapi bagiku itu penegasan bahwa aku gak boleh lemah. Karena kalau aku lemah, siapa yang akan kuat? Semakin dewasa aku mulai sadar satu hal. Aku terlalu lama jadi orang dewasa sebelum waktunya. Aku terlalu cepat belajar mengalah, terlalu cepat belajar memahami, terlalu cepat belajar memendam. Dan sekarang aku kesulitan mengungkapkan apa yang kurasa, karena dari kecil aku dilatih untuk diam. Tapi satu hal yang jarang orang tahu, anak pertama juga ingin dipeluk. Kami juga ingin dibilang, kamu gak harus selalu kuat. Kami juga ingin didengar tanpa dihakimin, tanpa dibandingkan, tanpa diingatkan soal tanggung jawab. Kami ingin sekali aja jadi anak kecil lagi, menangis tanpa merasa bersalah, marah tanpa merasa berdosa, lelah tanpa merasa gagal. Aku tidak membenci peranku sebagai anak pertama. Aku bangga bisa membantu keluargaku. Aku bangga bisa jadi contoh yang baik. Aku bangga melihat adikku tumbuh dengan lebih ringan. Tapi di balik kebanggaan itu ada sisi kecil yang dalam diriku yang diam-diam berharap ada yang juga menjagaku. Suatu hari adikku pernah berkata, "Kak, makasih ya udah selalu ada." Kalimat sederhana itu membuatku hampir menangis, karena akhirnya ada yang melihat, ada yang sadar bahwa aku berjuang. Dan mungkin itu cukup. Sekarang aku belajar satu hal yang terlambat kusadarin, menjadi anak pertama bukan berarti harus jadi batu. Aku boleh lelah, aku boleh salah, aku boleh gagal, dan aku boleh menangis. Karena kuat bukan berarti tidak rapuh. Kuat itu justru berani mengakui rapuh. Untuk kamu yang juga anak pertama, aku tahu rasanya harus selalu siap, rasanya selalu diminta mengerti, rasanya jarang ditanya kabarnya. Tapi didengarkan ini baik-baik. Kamu juga berhak dimengerti. Kamu bukan cuma kakak, kamu bukan cuma penumpang, kamu bukan cuma harapan keluarga. Kamu adalah manusia, dan manusia punya batas. Kalau hari ini kamu capek, gak apa-apa. Kalau hari ini kamu ingin mengeluh, gak apa-apa. Kalau hari ini kamu merasa sendirian, percayalah kamu gak sendirian. Banyak dari kita tumbuh dengan label anak pertama dan lupa bahwa di balik label itu ada hati yang juga butuh dirawat. Aku masih anak pertama, aku masih belajar kuat, tapi sekarang aku belajar satu hal baru. Belajar memeluk diriku sendiri ketika tidak ada yang memeluk. Belajar mendengar diriku sendiri ketika tidak ada yang mendengar. Belajar mengerti diri sendiri ketika tidak ada yang mengerti. Dan mungkin itu adalah bentuk kedewasaan yang sebenarnya. Karena menjadi anak pertama bukan berarti harus selalu berdiri di depan. Kadang kami juga ingin duduk beristirahat dan
menjadi anak sekali lagi. Kalau kamu anak pertama dan selama ini merasa gak pernah punya tempat untuk mengeluh, anggap tulisan ini adalah tempatmu. Kamu boleh cerita, kamu boleh lelah, kamu boleh jadi manusia, karena bahkan yang paling kuat pun butuh istirahat, dan kamu tidak harus selalu jadi kuat sendiri. Terima kasih.